Hai guys, ini adalah hari kedua gue di The Karma Villa. 2 hari ini tuh di Jogja hujan, jadi ya sebenarnya bisa kemana-mana sih, tapi nggak leluasa aja karena hujan. Cuman memang anak-anak banyak yang ke Malioboro karena hujannya udah reda, dan gue pengen tidur aja karena gue kayak ngerasa udah nggak punya punggung, udah kaki gue pegel banget. Mendingan gue tidur karena beberapa hari belakangan lagi kurang tidur. Ini tuh cozy banget men, The Karma Hotel tuh. Ini kamarnya itu kayak 3x3, dapat TV, terus di sini ada kamar mandi, terus di sini tuh ada bathtub. Bathtub itu luar, jadi nggak ada atapnya. Kalau nggak salah nggak ada atapnya gitu deh. Jadi ya kalau lo mau hujan-hujanan sambil main di bathtub ya bisa gitu. Dan ini tuh masih affordable banget ya, kisaran gue lupa berapa ya, 6 jutaan kalau nggak salah. 6 juta, oh enggak, sorry, ini kalau nggak salah tuh 4 jutaan setengahan deh. Tapi yang pasti kalau teman-teman mau tahu harganya ya bisa langsung aja ke websitenya The Karma Villa Hotels. Sorry, thekarmavillas.com, atau ke Instagramnya juga boleh. Biar teman-teman bisa tahu harganya berapa. Nah, sebenarnya gue di vlog ini tuh mau cerita pengalaman menarik beberapa hari belakangan gue tuh ngapain aja. Gue itu cerita dulu ya. Sebenarnya gue sekarang itu sudah menjadi part of the teamnya A6 Plus. Makanya beberapa bulan belakangan tuh gue udah sulit banget waktunya untuk konten, karena emang waktunya yang sangat terbatas untuk gue bikin konten. eh, Market apa sih gue lupa jadinya. Insight tentang market cryptocurrency, especially Bitcoin, karena kan memang gue investasinya fokus ke Bitcoin XRP. Jadi ya seperti yang teman-teman tahu, gue lebih sering memberikan insight market itu ke Bitcoin, dan juga sinyal-sinyal trading di grup Telegram. Nah, gue mohon maaf banget buat teman-teman yang berada di channel Crypto Hell, atau teman-teman subscriber, atau juga teman-teman komunitas yang tergabung di family Crypto Hell. Mohon maaf, gue lagi nggak bisa kasih insight kripto dulu nih, karena memang waktunya yang sangat-sangat terbatas buat gue, padat banget. Gue nggak bisa menyesuaikan waktu. Mudah-mudahan gue kedepannya bisa menyesuaikan waktu. Ya alasannya itu ya guys. Jadi teman-teman udah tahu karena gue sekarang udah the part of the teamnya A6 Plus, dan sekarang lagi mengerjakan projectnya A6. Nah, tapi yang mau gue fokuskan di cerita video kali ini tuh sebenarnya enggak tentang si A6 Plus-nya, tapi gue akan cerita dikit tentang A6 Plus-nya. Nah, jadi memang di The Karma Villa ini gue mengadakan event silaturahim bareng sama teman-teman komunitas, dan alhamdulillah hari Jumat kemarin tuh banyak teman-teman komunitas yang datang, nggak cuma simpatisan dan juga holdernya A6 Plus, tapi juga teman-teman yang non kripto ingin paham tentang kripto, teman-teman yang penasaran dengan A6 Plus project itu seperti apa, datang ke sini dan mendengarkan materi yang dibawakan. Nah, kemarin itu memang dari komunitas banyak banget, kayak contohnya komunitas dari Perkomi, terus juga ada komunitas dari Altcoin Indonesia yang datang ke sini dan menyimak. Ini semua acaranya gratis ya guys. Jadi teman-teman yang mungkin menyimak story dari A6 Plus terus ada di Yogyakarta, terus nggak berkesempatan untuk datang, mudah-mudahan di lain waktu atau kesempatan lain bisa datang lagi, karena ini memang akan menjadi event rutinnya gua atau event rutinnya A6 Plus. Nah, tujuannya emang ya untuk mengedukasi masyarakat tentang cryptocurrency dan juga investasi kripto sih. Kalau gua sebenarnya investasi kriptonya, tapi kalau untuk A6 Plus ya untuk memperkenalkan si project A6 Plusnya itu sekarang bergerak kemana, seperti itu. Buat teman-teman yang belum tahu sih, sebenarnya gue akan spill sedikit. Jadi memang A6 Plus ini bergerak di project music blockchain. Memang fokusnya kan karena banyak musisi, ada Mas Anang, ada Lex juga kan. Jadi memang fokusnya ke music. Terus kita akan membuat satu project namanya Asik Music, itu tuh di SP, Decentralized Streaming Platform. Ya teman-teman kalau tahu kayak iTunes atau Joox atau Spotify mungkinnya yang kita mendengarkan lagu berbayar, ya seperti itu, tapi memang base nya itu blockchain.
menggunakan kriptonya, tokennya ASICS Plus. Nah, di dalam fitur atau ekosistemnya si ASICS Plus sendiri itu sebenarnya ada payung namanya pasar NFT yang akan membawahi beberapa project di bawahnya, seperti ini contohnya ASIC Vault atau Nusantara Verse-nya. Tapi gue akan fokus kepada si ASICS Music-nya ya, karena memang ini akan menjadi sebuah tools yang bisa teman-teman creator gunakan. Teman-teman creator tuh berarti musisi, terus yang senang sama NFT, creator NFT, fotografer seperti itu ya, yang ingin mencari peruntungan di pasar cryptocurrency atau di pasar NFT ini. Nah, kalau untuk yang creatornya sendiri memang di sini tuh sangat terbantu banget ya dari analitiknya, menurut gue yang memang lebih transparan dalam memberikan data real time ya. Data real time ini nggak cuma data analitik pengunjung yang mengunjungi profil lu, tapi juga teman-teman creator bisa melihat, oh royalti yang gua dapat tuh sekian sekian sekian, dan semua transparan karena kan tercatat di blockchain. Kayak gitu sih memang garis besar dari si projectnya sendiri. Nah, tapi dari sini tuh nggak cuma creator atau para musisi yang diuntungkan aja, tapi juga ada pengguna atau pendengar yang bisa diuntungkan di sini. Jadi ada beberapa fitur yang teman-teman bisa gunakan atau lakukan di dalam pasar NFT atau ASIC Music-nya, namanya listen to earn dan bla 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 gitu ya. Nah, kalau listen to earn sendiri kan jadi ya teman-teman bisa mendengarkan music tapi juga bisa mendapatkan keuntungan atau reward berbentuk ASICS Plus token. Nah, mungkin kalau teman-teman mau mempelajari tentang ASICS Plus, teman-teman bisa langsung buka white papernya di asicsplus.io. Jadi teman-teman bisa dior dulu nih ASICS Plus tuh seperti apa sih sebenarnya, terus teman-teman baca dulu white papernya gimana, terus roadmapnya udah bergerak atau berjalannya sampai mana aja gitu kan. Dan di sini gue memang bertugas untuk mengedukasi teman-teman terkait pasar cryptocurrency-nya. Makanya gue kalau teman-teman lihat atau teman-teman yang hold ASICS Plus suka lihat gue di Instagramnya ASICS tuh ada di kontennya edukasi ya, karena gue sekarang bikin konten-kontennya untuk edukasi, untuk mengedukasi masyarakat tentang cryptocurrency gitu kan. Nah, jadi ya kalau buat teman-teman yang tahu ASICS Plus bisa kunjungin itu ya, websitenya asicsplus.io. Nah, tapi selain itu juga hari ini tuh gue ada konferensi, jadi gue datang di eventnya Indodex. Event Indodex tuh namanya Block community.id, memang diselenggarakan itu sering, dan ini memang berkesempatan di Jogja. Kemarin itu ada di Medan, di Jakarta, di Surabaya beberapa waktu lalu. Nah, ini tuh bisa menjadi insight menarik banget ya buat teman-teman yang mungkin ingin mengenal pasar cryptocurrency itu bagaimana dan tertarik untuk berinvestasi di pasar kripto itu bagaimana. Kalau ada event-event yang seperti ini, apapun eventnya yang masih berfokus kepada pasar kripto atau cryptocurrency, teman-teman ikutan aja karena memang banyak insight menarik yang bisa teman-teman dapat. Seperti contohnya hari ini gue mendengarkan dari Kadin Humasnya Bapepti terkait pendapatan negara dari pajak pasar kripto atau dari pajak perdagangan cryptocurrency yang diambil dari CEX atau centralized exchange. Nah, ternyata pas gua simak, wah anjir, Indonesia itu memang menyumbangkan pajak cryptocurrency itu besar, nilainya tuh triliunan. Nah, kalau ada pendapatan pajak berarti kan ada pertumbuhan ekonomi dari pasar kripto gitu kan. Nah, di sini tuh kita harus menggarisbawahi bahwasanya memang adopsi cryptocurrency atau orang-orang yang melek cryptocurrency sangat itu sudah sangat besar di Indonesia base-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih skeptis terkait cryptocurrency itu sebagai alat investasi, udah harus mulai sekarang mempelajari baik-baik betul-betul, karena kedepannya, karena adopsinya sekarang sudah mulai merambah ke daerah ini tuh akan menjadi sesuatu yang besar ke depannya. Gue yakin sih blockchain ini akan sangat
bisa menjadi sarapan sehari-hari lah. Cryptocurrency, blockchain ini bisa menjadi sarapan sehari-hari kita nanti 5 atau 10 tahun ke depan. Sekarang tuh masih berada di fase adopsi awal menurut gue ya. Karena walaupun Bitcoin udah datang dari 2009, tapi tetap ini adalah teknologi baru buat kita semua di pasar keuangan, especially tentunya. Nah, dari sini pun ya, kalau teman-teman sering ikutan konferensi seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan, bisa berkenalan dengan teman-teman lain di komunitas lain. Dan gue tuh amazed ternyata karena ketidaktahuan gue tentang koin micin atau project lokal Indonesia, karena gue juga dan dengan gue menghadiri acara ini, gue jadi tahu, wah anjir ternyata di Indonesia tuh banyak banget project-project kripto yang sangat-sangat menarik dan memiliki masa depan gitu loh. Ini kita bicara di luar token yang timbul tenggelam, scam, pada akhirnya scam ya. Kalau gue cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas yang ada di sini tuh ternyata wah anjir, Indonesia tuh memang pasar cryptocurrency-nya, especially developing token atau developing project menggunakan cryptocurrency ini tuh udah cukup besar dan akan berkembang lagi ke depannya. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah kesempatan baik juga buat teman-teman yang mungkin di bidang IT atau mengerti tentang blockchain atau lagi belajar tentang blockchain, bisa menjadikan ini sebuah kesempatan baru untuk membuka sebuah startup gitu ya. Teman-teman punya project, teman-teman punya roadmap, teman-teman bikin white paper, yang penting projectnya ketahuan bergeraknya di mana dan fokus kemana, ya teman-teman tinggal ICO aja kan. Kalau sekarang ICO gampang, yang penting teman-temannya amanah aja di saat memang sudah diberikan kepercayaan oleh para investor untuk menjalani ini dan didanai, jalanin dengan tekun gitu, karena akan menjadi use case yang sangat menarik banget buat teman-teman semua dalam menjalani startup gitu. Dan juga gue mendapatkan banyak insight menarik dengan mengikuti acara-acara seperti ini. Jadi kayak misalkan contoh, gue dalam 3 bulan belakangan kan lagi nggak fokus melihat pasar kripto, especially Bitcoin itu bergerak kemana. Cuman ya karena keyakinan gue sudah melewati crypto winter itu 2 kali, ketemu crash itu berarti 2 kali, ketemu bull run itu ya 2 kali. Jadi ya gue patokan harga cryptocurrency bergerak itu ya halving Bitcoinnya. Dan dengan gue mengikuti acara ini, gue jadi bisa lebih yakin bahwa memang pasar kripto atau especially Bitcoin itu pasti akan bergerak kembali bullishnya ya di saat nanti ketemu halving Bitcoin. Kan halving Bitcoin itu 2024 yang diprediksikannya bulan Maret. Nah biasanya seperti yang sering gue utarakan juga ya, ini gue sambil merem aja guys. Bukan tidur ya, gue sambil merem aja. Jadi memang 6 bulan sebelum halving yang memang jadwalnya diprediksi bulan Maret 2024, ya itu udah akan ada pergerakan naik. Jadi mumpung sekarang harganya masih di bawah, gue nggak menyarankan teman-teman untuk invest, tapi kesadaran dirinya aja, mumpung harga masih murah. Kalau gue sendiri sih udah investasi, udah beli Bitcoin, udah nyicil dari harga 17 ribuan. Ya jadi kenapa enggak gitu kan, tinggal nungguin 1-2 tahun ya, 2 tahun lah, 2024 mudah-mudahan halving berikutnya kita akan mendapatkan kejayaan karena kesabaran itu sih. Dan juga gue kenapa bisa yakin, karena pasar Bitcoin akan bergerak bullish lagi ya, kembali lagi dari supply and demand dan juga halving ya guys. Tadi gue menyimak Om Oscar juga berbicara tentang crypto winter dan kawan-kawan, terus gue juga dengerin Mas Dani ngomongin tentang blockchain. Gue jadi sangat yakin bahwa memang blockchain cryptocurrency ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa ke depannya. Dan gue masih sangat yakin kepada Bitcoin bisa menjadi sebuah investasi atau komoditi yang cocok buat gue pribadi diinvestasikan jangka panjang. Ya gak usah muluk-muluk 10 tahun 50 tahun, gak usah muluk-muluk
Yang paling pasti adalah lihat halving aja. Kalau harga udah bergerak naik pasca halving, setelah halving ya udah harga naik TP aja gitu, nggak usah ditunggu-tunggu karena ntar akan kembali turun lagi kan, karena ada siklus 4 tahunannya itu kan. Dan gue juga mau terima kasih, tadi ternyata ada teman-teman dari komunitas Crypto Hell yang datang ke acara Indodex karena ngeliat story gue tadi pagi. Tadi gue ketemu sama beberapa teman-teman dari komunitas kita dari Crypto Hell. Gue juga rada shock sih, tiba-tiba ada yang nyamperin, terus ada Om Hel, apa mau minta foto, gue berasa artis jadinya guys. Tapi gue sangat-sangat berterima kasih. Dari sini tuh gue jadi bisa nambah temen, jadi nambah kerabat, nambah saudara. Jadi kalau kemana-mana ya gue punya temen gitu kan. Buat teman-teman yang tadi udah datang ke boothnya ASICS, terus kita ngobrol-ngobrol bareng tentang trading, gue sangat appreciate. Udah makasih banget udah disamperin, dan gue mohon maaf nggak bisa kasih apa-apa tadi karena gue juga nggak expect kalau ternyata teman-teman dari Crypto Hell tuh bisa datang gitu, karena kan ini bukan acara Crypto Hell terus tiba-tiba ada datang ke booth, terus habis itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, Om Hel kita foto bareng, kok tahu Om Hel. Kok gue jadi agak membingungkan, oh ternyata dari komunitas Crypto Hell sendiri. Aduh, jadi gue agak malu banget sama teman-teman, nggak bisa ngejamu teman-teman dengan proper, tapi mudah-mudahan ya dari guanya sendiri dari komunitas Crypto Hell kedepannya kita bisa ketemu atau bisa kopdar lah ya, entah itu nanti bareng ASICS atau ntar gue bikin sendiri. Tapi gue sangat-sangat apresiasi sama teman-teman dan terima kasih banget, gue jadi kayak punya saudara di Jogja gitu. Dan gue seberang teman-teman ASICS Plus pun akan tetap roadshow mengedukasi teman-teman semuanya. Jadi ini baru permulaan aja di Jogja. Nanti kedepannya pasti akan ada lagi di kota-kota lain di 33 provinsi. Jadi kayak konser gitu ya. Tapi ya itulah. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang di acara ASICS Plus kemarin. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung di acara blog community ID-nya Indodex hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Dan gue akan kembali lagi nanti untuk memberikan insight pasar cryptocurrency, karena memang sekarang waktunya juga belum tahu gue bisa bikin kapan karena memang kesibukan di ASICS Plus. Tapi mudah-mudahan nanti gue bisa menyesuaikan waktu biar bisa memberikan insight baru dari cryptocurrency bisa bergerak ke kemana ya guys ya. Oke, thank you very much for watching. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena saya tuh mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.